Shalom Sobat Teruna, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Sebelum mengawali aktivitas, kita renungkan kembali yuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Allah untuk nikmat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, untuk nafas hidup yang tetap Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami mengucap syukur atasnya, segala berkat kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Biarlah melalui renungan hari ini kami boleh dikuatkan lebih lagi dalam hidup kami dan aktivitas kami boleh bersama-sama dengan firman Tuhan yang menyertai kami. Berbicaralah Allah karena kami siap mendengar. Amin. Sobat Teruna, bahan Alkitab pagi hari ini terambil dari Keluaran 34 ayat 1-9 yang menyatakan, Jualah batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kupecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunlah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, Kalius mau tanya, siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh? Yang tidak sama sekali pernah jatuh dalam hidupnya? Pastinya nggak ada ya. Kita semua pernah jatuh, bahkan pada saat kita baru belajar berjalan, saat kita berdiri, ataupun merangkak, saat kita melangkahkan satu kaki kita, pasti kita terjatuh. Karena kita belum terbiasa, dan karena kita belum beradaptasi. Kemudian ketika kita belajar naik sepeda atau mengendarai motor, pasti kita terjatuh. Sama, karena kita belum biasa dan masih beradaptasi. Nah, ternyata ini sama halnya dengan yang dialami Musa, Sobat Teruna. Pada bahan Alkitab hari ini, Musa mengalami kejatuhan. Karena sebelumnya Musa marah melihat bangsa Israel yang membuat atau menyembah lembu emas sebagai Tuhan mereka. Musa marah, Musa tidak bisa mengendalikan diri, Musa melemparkan dua loh batu ke lembu tersebut hingga akhirnya hancur. Namun di sini Tuhan mau mengingatkan bahwasannya
ada kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk membawa 2 loh batu ke Gunung Sinai. Karena Tuhan akan menuliskan ke-10 firman yang baru di atas loh batu itu. Dan Tuhan melakukannya. Seperti kita baca. Nah, Sobat Runa, saat ini, sampai detik ini, kita bisa berdiri, berjalan, bahkan mengendarai sepeda ataupun motor, itu adalah langkah yang cukup jauh, yang cukup konsisten, yang pernah kita lakukan. Maksudnya adalah, ketika kita jatuh, kita bangun, dan mencobanya lagi. Sama seperti Musa. Ketika Musa mengalami kejatuhan, Tuhan memberikan kesempatan, dan dia berjanji akan membawa Israel, akan memimpin Israel untuk tetap taat dan menyembah Allah. Nah, Tuhan mau apa yang Musa lakukan, apa yang terjadi kepada Musa itu terjadi juga kepada kita. Bukan hanya dalam belajar berjalan ataupun bersepeda. Tapi dalam kehidupan kita hari lepas hari seringkali kita jatuh oleh godaan, oleh dosa. Ternyata bukan cuma kita pada saat ini atau pada kehidupan kenyataan sekarang ini. Pada di Alkitab juga banyak beberapa tokoh Alkitab yang adalah umat Tuhan, yang adalah dipakai Tuhan, tapi mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Seperti Samson. Dia memiliki kekuatan yang sangat hebat, tapi dia pakai untuk kepentingan sendiri, dan dia tergoda oleh perempuan, sehingga kekuatannya hilang, dan Tuhan meninggalkan dia. Tapi pada akhirnya Samson sadar atas kesalahannya, dia meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatannya, dan Samson tidak jadi dipermalukan oleh orang Filistin, bahkan membunuh semua orang Filistin yang ingin memalukannya. Kemudian Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tuhan pakai Daud luar biasa. Tapi Daud menyalahgunakan kepemimpinannya sebagai raja. Dia tergoda oleh perempuan, yaitu Bathsheba, istri Uria, jatuh dalam dosa, dan dia mengakali agar Uria terbunuh. Akhirnya Daud terjatuh ke dalam dosa juga, dan dihukum oleh Allah dengan anaknya dari Bathsheba meninggal. Tapi setelah itu dia bangkit kembali dan datang ke rumah ibadah untuk meminta ampun. Dan dia tidak ingin terpuruk dalam kejatuhan rohaninya. Tuhan juga mau kita demikian, sebetulnya. Dalam kehidupan kita seringkali kita jatuh. Kita mengalami kejatuhan rohani. Kita jarang ibadah. Kita jarang berdoa. Kita lari dari Tuhan. Saat dunia menghancurkan kita. Hati kita hancur, hati kita rapuh oleh dunia. Pertemanan, percintaan, kegagalan sekolah. Seringkali kita malah lari. Tapi Tuhan mau, every day, every time, ada kesempatan yang Tuhan kasih. Sama seperti Musa. Jadi, ketika kalian jatuh, bangunlah. Karena kesempatan itu masih ada. Sampai kalian bisa menemukan sebuah yang bernama keberhasilan. Bangun, mau dilatih, mau dikoreksi, mau diajar. Menyerahkan hati, diri sepenuhnya agar Tuhan pakai, agar kejatuhan kalian menjadikan kalian semakin kuat. Jadi ketika kalian mengalami kejatuhan, bangun, bangkit, bahkan berlarilah, kejarlah keberhasilan sampai kalian menemukannya. Amin. Kita akan mendoakan renungan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, untuk hari ini kami
boleh dikuatkan lebih lagi oleh firman-Mu yang mengajarkan kami bangun, bangkit dari kejatuhan kami. Sama seperti Musa, kami mau berhasil ya Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati yang kuat, hati yang taat, yang mau diajar, yang mau dikoreksi, yang mau dipimpin oleh Tuhan. Untuk keberhasilan hidup yang Tuhan janjikan. Biarlah kami melangkah keluar dari rumah kami untuk menjalani aktivitas hari ini. Boleh selalu dalam tuntunan dan penyertaan Allah, agar kami boleh melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini, Sobat Runa. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.